Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Akni Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Serta tidak luput pula ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya. Juga untuk teman-teman saya yang selalu senantiasa berjuang bersama. Perkenalkan, nama saya Wasiatus Sajawiyah semester 5. Saya akan mempresentasikan masalah tes. Pembahasan yang pertama ialah pengertian tes. Pengertian tes asal mula adalah testum, bahasa Latin, artinya adalah pengukur tanah. Bisa disimpulkan, tes adalah alat pengukuran berbentuk perintah, tertuju pada tes demi mendapatkan kesesuaian. Tes dinyatakan valid jika dapat menilai apa yang harus dinilai. Tes juga ditujukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan bakat, dan kebugaran fisik. Untuk pembahasan yang kedua ialah pengertian tes dari beberapa ahli. Ahli yang pertama ialah James Congelosi pada tahun 1995. Tes adalah pengukuran terencana yang digunakan oleh pendidik demi mengkondisikan siswa untuk menunjukkan hasil. Ahli yang kedua ialah Norman di dalam Gejali dan Muljono pada tahun 2008. Tes adalah prosedur penilaian secara menyeluruh sistematis sebagai dasar menentukan keputusan. Ahli yang ketiga ialah Arikunto pada tahun 2010. Tes adalah sebagai alat untuk mengukur suatu dalam suasana menurut metode, cara, dan aturan tertentu. Pembahasan selanjutnya ialah jenis-jenis tes. Tes yang pertama ialah penempatan. Ialah menilai kemampuan dasar seorang siswa agar dapat diajar, dibimbing sesuai dengan kemampuan dasarnya. Tes yang kedua ialah formatif. Tes dalam berskala proses belajar mengajar meliputi seluruh satuan pendidik yang diajarkan. Manfaat tes formatif bagi pendidik, peserta didik, dan program. Tes yang ketiga ialah tes diagnostik. Adalah tes yang digunakan untuk menemukan penyebab ketidakmampuan belajar siswa dan pernyataan dengan tingkat kesulitan rendah digunakan untuk membuat pernyataan. Tes yang keempat ialah tes sumatif. Adalah tes evaluasi belajar tahap akhir. Tujuan mengukur keberhasilan belajar siswa secara keseluruhan. Tes berdasarkan tingkatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes standar. Tes standar adalah tes yang dibuat oleh pakar. Soal dinyatakan bagus, yakni diketahui validitas empirik. Rehabilitas dalam arti uji tingkat stabilitas maupun homogenitas. Yang kedua ialah tes non-standar. Adalah kebalikan dari tes standar. Ditulis oleh guru yang belum mempunyai keahlian untuk persiapan tes. Sedangkan tes yang berdasarkan bentuknya itu ada 3. Yang pertama, tes tulis. Tes tulis sering disebut juga pensil tes atau paper test. Adalah tes yang dikerjakan oleh siswa dengan tertulis. Tes yang kedua ialah tes lisan. Tes ini merupakan bagian dari kelompok tes verbal. Ialah soal yang dijawab dengan lisan. Yang ketiga ialah tes tindakan. Tes tindakan berupa tingkah laku konkret. Untuk melakukan tes ini adalah observasi. Guna tes ini adalah mengukur perubahan sikap dan kemampuan siswa untuk mendemonstrasikan jenis keterampilan tertentu. Pembahasan yang keempat ialah fungsi tes. Fungsi tes itu ada 2. Yang pertama, sebagai alat ukur bagi peserta didik setelah menyelesaikan proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai ukuran keberhasilan program pembelajaran pada pendidik maupun peserta didik. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah perbedaan tes, pengukuran, dan penilaian. Tes adalah dipahami sebagai suatu metode yang berkaitan pengukuran dan penilaian disiplin untuk pendidikan dalam bentuk tugas merujuk pada data yang diperoleh tertentu. Sedangkan pengukuran adalah yang dilaksanakan tidak untuk membuktikan suatu
sesuatu. Misalnya pengukuran yang digunakan oleh penjahit pakaian, dan sedangkan penilaian berarti menilai sesuatu dengan mengandalkan diri dan berpegang teguh pada ukuran. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah syarat tes yang baik. Syarat tes yang baik itu harus memiliki seperti 1. Validitas, 2. Reliabilitas, 3. Objektivitas, 4. Praktikabilitas, dan yang terakhir ialah ekonomis. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah membuat tes. Cara untuk membuat tes itu 1. Harus menyiapkan dan menentukan tujuan melakukan tes. Yang kedua, pemilihan materi dan batasan bahan yang diuji. Yang ketiga, tentukan format dan jenis tes. Yang keempat, tujuan harus dirumuskan dengan setiap materi. Yang kelima, perilaku siswa harus diidentifikasi dan lain-lainnya. Demikian presentasi yang saya bahas. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan juga bagi yang menjelaskan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.